Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Welcome to Educast, Education Podcast. Hello educator. Hello. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak jadian. Makanya kita kenalan dulu dong ya. Untuk beberapa menit ke depan, educators akan ditemenin dengan kakak-kakak ganteng dan cantik nih. Kita kenalan dengan yang paling ganteng dulu ya. Kenalin, aku Aisyah Bani, ditemani dengan kakak-kakak cantik yaitu Aku Dewi Retna Utari. Aku Hasnin Aulia Nur Latifah. Oke. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, sehat-sehat terus ya di zaman. Oke, Kak Hasnin. siap. Oke, oh iya, ngomongin pandemi, kalian sadar gak sih kalau banyak orang yang kehilangan pekerjaannya? Iya bener banget Kak Hasnin. Nih, tetangga aku ya, si Pak Ruslan, baru aja di PHK. Katanya sih perusahaannya ada pengurangan pegawai gitu. Karena omset mereka turun deh kayaknya semenjak pandemi. Nah kan, kalian juga ngerasain kan educators? Tapi kalau ngomongin soal pekerja, kalian pernah tahu nggak sih apa yang dimaksud pekerja dan bukan pekerja? Apa tuh Kak I? Jadi, kalau dalam ilmu ekonomi, pekerja itu disebutnya tenaga kerja, guys. Karena dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, tenaga kerja ini masuk ke dalam angkatan kerja, guys. Angkatan kerja. Coba Kak Dwi jelasin dong. Angkatan kerja apa ya? Oke, jadi angkatan kerja itu penduduk dalam usia kerja, yaitu umurnya 15 tahun ke atas, teman-teman. Baik itu yang bekerja maupun yang tidak bekerja, gitu. Asik, bener Kak Dwi. Berarti kalau gitu Pak Ruslan termasuk angkatan kerja ya? Nah, tapi kenapa ya dia bisa di PHK? Nah, gini Dwi, dalam ekonomi itu ada yang namanya kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja itu kalau didefinisikan artinya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Oh alah, jadi di kondisi Pak Ruslan sekarang, beliau lagi nggak dapat kesempatan kerja ya? Nah, betul. Tapi sebenarnya Indonesia itu menjamin setiap warganya untuk mendapatkan pekerjaan. Ada dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 yang bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oh gitu ya Kak Hasnin. Padahal Pak Ruslan itu udah S2 loh gelarnya. Tapi sayang banget dia bisa kena PHK. Oh, Pak Ruslan udah S2. Berarti Pak Ruslan termasuk tenaga kerja yang terdidik ya? Hah? Tenaga kerja terdidik? Apaan tuh? Gimana sih Kak Hasnin masa lupa? Sini aku ingetin. Jadi, tenaga kerja itu kan ada 4 jenis. Yang pertama, yaitu yang menurut sifatnya. Kalau menurut sifatnya, itu ada tenaga kerja jasmaniah dan rohaniah. Lalu yang kedua, itu ada menurut kualitasnya. Kalau menurut kualitasnya, itu ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Lalu yang ketiga, itu ada menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Kalau menurut jenis ini, itu ada tenaga kerja bagian produksi, bagian pemasaran, dan tenaga kerja umum serta administrasi. Lalu jenis yang terakhir itu ada menurut hubungan dengan produk. Nah, kalau menurut jenis ini, tenaga kerja itu ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Oh alah, ingat-ingat. Berarti Pak Ruslan itu tenaga kerja terdidik ya masuknya. Tapi sayang banget tenaga kerja yang terdidik malah jadi pengangguran. Benernya kasihan Pak Ruslan. Tapi permasalahan tenaga kerja gak cuma pengangguran loh teman-teman. Di Indonesia itu ada beberapa permasalahan ketenaga kerjaan lainnya. Contohnya itu kayak tingkat pengangguran tinggi, terus jumlah angkatan kerja tinggi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, sama perlindungan kesejahteraan tenaga kerja belum maksimal. Nah, tapi permasalahan utama dari ketenaga kerjaan di Indonesia ya kayak kasusnya Pak Ruslan, yaitu pengangguran. Kalau menurut data dari BPS menyatakan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 juta orang pada Februari 2020. Angka ini naik 60.000 orang atau 0,06 juta orang dibanding periode yang sama tahun 2019. Itu angka yang banyak banget kan?
Wih, banyak banget ya yang jadi pengangguran di Indonesia. Tapi kita ngomongin pengangguran, tahu nggak sih apa itu pengangguran? Pengangguran itu orang yang nggak kerja kan? Benar sih, cuma nggak sesederhana itu tahu. Pengangguran itu penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Oh, jadi pengangguran tuh pengertiannya nggak cuma orang yang nggak kerja ya? Nah, betul, nggak cuma kayak gitu. Pengangguran juga ada banyak tahu jenisnya, kayak pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, pengangguran musiman, pengangguran friksional, pengangguran karena upah terlalu tinggi, pengangguran struktural, pengangguran voluntary, pengangguran teknologi, dan pengangguran potensial. Nah, meskipun masalah soal pengangguran ini agak ribet ya, educators, tapi ada salah satu cara untuk mengatasinya. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan tuntutan industri dan dunia usaha. Caranya melalui perbaikan uji kurikulum sistem pendidikan nasional, melakukan latihan-latihan kerja, magang, meningkatkan kualitas mental spiritual, perbaikan gizi dan kualitas kesehatan, meningkatkan pelaksanaan seminar, workshop yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu, itu merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Oh, gitu ya. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih salah satu hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan? Nggak tahu, Kak Dwi, apa tuh? Jadi, salah satu hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan itu adalah upah. Upah itu gaji kan? Heeh, benar. Jadi, upah itu kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan, teman-teman. Nah, pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan, ataupun bulanan. Dalam memberikan upah juga ada beberapa macam sistemnya loh, kayak upah menurut waktu, upah menurut prestasi, upah borongan, upah premi, upah partisipasi, upah mitra usaha, upah indeks biaya hidup, upah skala berubah, upah produksi, sama upah bagi hasil. Oh, ternyata upah itu macam-macam ya jenisnya. Aku kira cuma satu doang. Iya, upah tuh banyak macam sistemnya. Wah, kalian sadar nggak sih? Cuma dari bahas soal Pak Ruslan tadi, kita bisa sambil belajar soal ketenaga kerjaan ya. Kita udah belajar soal tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, masalah-masalah ketenaga kerjaan, cara penyelesaiannya. Terus yang terakhir, tadi kita bahas soal sistem upah. Iya ya, benar juga, nggak kerasa banget. Padahal cuma dari satu orang aja kita bisa belajar banyak. Tapi teman-teman, kita doain dulu ya buat Pak Ruslan. Semoga setelah ini beliau bisa dapat kerja lagi. Sayang banget tuh karena gelarnya udah S2 juga. Amin. Amin. Oh iya, mungkin segini dulu aja ya, educators, obrolan kita untuk kali ini. Tunggu episode kita selanjutnya ya di Education Podcast. Sampai jumpa lagi. Jumpa Dadah. lagi.